Rizik tersangka, begini tanggapan MUI yang bikin Rizik makjeleb by Saifuddin Ahmad. Rizik dan MUI pernah bekerja sama saat membuat isu penistaan agama yang menjerat Ahok. Rizik yang minta fatwa ke MUI untuk melegalkan laporan ke polisi bahwa Ahok menista agama. Tidak lama berselang, MUI mengeluarkan pernyataan sikap yang menjadi legitimasi FPI untuk melaporkan Ahok. MUI punya andil di dalam terlaksananya beberapa aksi berjilid-jilid. Sekarang kondisinya sudah berbeda. Rizik yang sekarang menjadi tersangka, patut kita tunggu bagaimana tanggapan Rizik terkait penetapan Rizik sebagai tersangka. Apakah MUI akan membela Rizik atau sebaliknya? Simak informasi berikut ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin berharap pentolan FPI Rizik Sihab sebaiknya mengikuti proses hukum. Dia juga meminta umat Islam tidak merespon penetapan Rizik sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi melalui demonstrasi. Kalau saya sih, kalau bisa ikuti proses hukum lebih bagus, ujar Ma'ruf di Komplek Istana Bogor kemarin. Beberapa waktu lalu, Rizik tak dapat memenuhi panggilan permintaan keterangan dari kepolisian. Pertama, ia sedang melaksanakan umroh. Namun sesudah umroh, dia disebut berada di Malaysia untuk disertasi studi. Kini Rizik disebut-sebut kembali ke Arab Saudi bersama sejumlah ulama. Kuasa hukum Rizik menyebut kliennya tak ingin ada kegaduhan. Selain itu, imam besar FPI ini merasa kasusnya adalah rekayasa. Ma'ruf menyatakan tidak mengetahui detail permasalahan Rizik. Menurutnya pihak kepolisian yang mengetahui keberadaan kasus ini bermula dari percakapan melalui WhatsApp. Oleh sebab itu, ia mengimbau umat muslim percaya pada proses hukum dan tidak berdemo menyikapi status tersangka Rizik. Imbauan ini disampaikan sebab muncul opini penetapan tersangka bentuk kriminalisasi ulama. Sebaiknya begitu, tidak demo. Umat itu kan imbauannya tentu supaya tidak menimbulkan masalah. Memang ini proses yang penting transparan supaya tak disalahpahami umat. Demikian kata Ma'ruf Amin. Pernyataan serupa disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia menyampaikan seluruh warga negara Indonesia wajib patuh hukum. Bersalah atau tidaknya, seseorang harus terbukti di pengadilan. Maka tunggu saja bagaimana proses pengadilan itu, karena bagaimanapun juga kebenaran itu akan muncul di pengadilan, ujar Lukman. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meyakini penetapan Rizik sebagai tersangka didasari bukti-bukti yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya. Kalau memang penyidik menganggap buktinya sudah cukup, kenapa tidak? Demikian ujar Tito Karnavian. Kendati demikian, ia enggan menyampaikan hal-hal yang akan terjadi setelah penetapan tersangka. Menurutnya hal itu menjadi kewenangan Polda Metro Jaya. MUI seperti sedang belajar dari kasus sebelumnya. Akibat terburu-buru dan gegabah mengeluarkan pernyataan sikap, MUI telah membuat munculnya aksi berjilid-jilid. MUI seperti tidak ingin mengulangi kesalahan. MUI khawatir jika pernyataannya kembali menjadi legitimasi untuk mengadakan aksi sehingga memberikan himbauan agar tidak ada aksi lagi setelah Rizik menjadi tersangka. Kelar sudah nasib Rizik, entah kepada siapa lagi dia meminta pembelaan. MUI sudah lepas tangan dan tidak membela Rizik. MUI mengimbau Rizik untuk kooperatif dan menghargai hukum Indonesia. Tidak ada lagi ulama-ulama yang membela Rizik terkecuali anggota FPI dan pengacara-pengacaranya. FPI juga tidak memiliki legitimasi untuk melakukan aksi. MUI melarang adanya aksi lagi. Jika FPI masih kukuh untuk menyelenggarakan aksi membela Rizik, itu artinya mereka telah mengkhianati MUI. Itu artinya aksi mereka tidak dapat dibenarkan dan bukan aksi bela ulama, namun aksi bela tersangka. Siapapun akan menilai bahwa kubu Rizik sangat berlebihan dan mendramatisir kasusnya. Sudah manggil dari panggilan polisi,
pakai acara kabur segala ke Arab Saudi serta drama-drama seniper dan studi S3. Sekarang kita buktikan sejauh apa kekuatan Rizik untuk terus membela diri. Jika MUI dan Menteri Agama sudah memberikan pernyataan seperti itu, pembenaran apalagi yang akan Rizik dan FPI gunakan? Tidak ada ulama yang membenarkan sikapnya yang kabur menghindar dari jeratan hukum. Harusnya Rizik malu jika masih menganggap dirinya adalah ulama karena MUI sendiri sudah tidak membelanya. Harusnya FPI juga malu jika masih melakukan aksi karena justru melakukan aksi adalah membela tersangka. Saya menduga lambat karir pasti semakin habis. Ya, lambat laun karir Rizik semakin habis. Setelah MUI tidak lagi membelanya, cepat ataupun lambat umat Islam menyadari bahwa tidak ada gunanya memberikan dukungan kepada orang yang tidak taat hukum. Rizik tidak bisa menjadi teladan sebagai warga negara yang baik. Tindakannya justru cenderung melawan pemerintah. Demikian ditulis oleh Saifuddin Ahmad. Terima kasih.